Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Udah seminggu ya kita nggak ketemu. Gimana nih kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah Baik-baik. baik, Bu. Bu. Baik ya. Udah siap belajar nih ya? Oke, yang belum on cam segera on cam karena kita akan memulai pembelajarannya. Boleh kepada KM Fasya, tolong dipimpin berdoa dulu ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah terlebih baiknya terlebih dahulu kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang bangunan dan utilitas gedung yaitu site plan. Masih ada yang ingat gak ya minggu kemarin kita belajar apa? Tentang Lupa semuanya. K3, Bu. K3, Bu. Ketiga. Iya, benar sekali ya. Minggu kemarin kita udah belajar tentang K3. Ibu langsung masuk aja ya. Nah, di pembelajaran ini, capaian yang kita harus raih itu adalah siswa dapat menjelaskan pengertian, fungsi, dan tujuan site plan dengan tepat. Lalu juga siswa dapat menjelaskan analisis yang dibutuhkan dalam site plan dengan tepat, dan sampai output akhir kita yaitu menerapkan prosedur penggambaran site plan dengan tepat. Kita langsung mulai ya. Iya. Nah, dari quote ini ya, ini tuh artinya perancang atau menggambar orang yang menghasilkan karya itu, kita itu mendapatkan ide dari pengalaman kita sehari-hari ya. Jadi kalian coba kalau jalan-jalan perhatiin bentuk bangunan kalian atau bentuk-bentuk pohon, kayak gitu ya. Nah, khususnya pada penggambaran site plan ini, kita nggak akan jauh lepas membahas dari pengalaman kita sehari-hari. Nah, bisa dilihat di sini ada Google Map. Siapa yang biasa pakai Google Map? Siapa yang sering lupa Saya, jalan, Bu. terus pakai Google Map, Saya, tapi Bu. tetap nggak bisa bacanya? Ayo, Tasya, ya, susah ya baca Google Map ya. Nah, tapi kita udah nggak asing lagi ya sama aplikasi ini. Sekarang coba perhatikan nih, Ibu perbesar gambarnya. Dari Google Map yang Ibu perbesar ini, ada apa aja sih yang tampak dari atas ini? Boleh disebutkan? Vegetasi, Bu. Atap, ya, vegetasi, apalagi? Atap, Mobil, benar. Bu. Iya, ada mobil juga ya. Jalan. Apalagi? Mm-mm. Nah, Sirkulasi. iya benar banget. Dari Google Map ini langsung memberikan banyak info ya. Nah, Saipan juga seperti ini teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke materi. Jadi apa sih sebenarnya pengertian Saipan itu? Biar Ibu bacakan. Saipan adalah gambar berbentuk skala yang disiapkan untuk menggambarkan denah tanah dan rencana penggunaannya seperti perencanaan area yang akan dijadikan bangunan, area parkir, jalan, utilitas air, listrik, penerangan, kontur, drainase, dan sebagainya. Dikutip oleh Lawin Sider. Nah, sekarang Ibu punya gambar lagi nih. Coba kalian bisa sebutkan nggak apa aja elemen yang ada di dalam site plan sesuai dengan gambar yang kalian lihat ini? Ada garis konturnya, Bu. Iya benar, ada garis konturnya. Terus ada notasi apa lagi tuh? Notasi vegetasi. Iya, ada notasi vegetasi. Langsung ya. Ilmi boleh dibacain ada apa aja? Ya, Bu. Jadi elemen-elemen yang ada dalam side plan itu yang satu ada ketebalan garis, yang dua ada atap, tiga vegetasi, empat kendaraan, lima perkerasan jalan, enam ruang terbuka, tujuh ada bayangan, yang terakhir ada air. Iya, terima kasih Ilmi. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisis site. Apa aja sih yang dibutuhkan atau apa aja sih yang harus kita analisis dalam site itu? Yang pertama ada existing dan tata guna lahan. Nah, untuk di existing dan tata guna lahan ini biasanya isinya itu ada peraturan, ada batas wilayah, juga ada peruntukan ya. Lalu juga ada iklim atau suhu. Nah, di sini tuh di iklim itu yang kita bahas ada kecepatan angin, ada kelembaban udara, ada juga curah hujan. Lalu selanjutnya ada view. Untuk menentukan site plan kita harus mengarah ke arah mana, biasanya view-nya ini juga tuh harus dianalisis mana yang bagus dan mana yang buruk. Jadi kita bisa hindari ya untuk menghadap bangunannya ke arah mana. Lalu ada tautan lingkungan. Nah, kalau tautan lingkungan ini isinya pencapaian menuju akses. Misalnya kayak fasilitas-fasilitas di sekitarnya juga itu masuknya ke analisis tautan lingkungan. Selanjutnya ada manusia dan budaya. Membangun sesuatu itu kan nggak mungkin ya kita mengabaikan manusia di sekitarnya gitu. Jadi kita harus perhatikan dulu juga ada budaya apa yang berkembang, ada misalnya ada norma-norma apa saja di daerah tersebut gitu ya.
Lalu selanjutnya ada kebisingan, pola vegetasi, sirkulasi, dan jaringan utilitas. Tolong diingat ya. Nah, selanjutnya, untuk menganalisis itu, ada 4 yang kita butuhkan. Yang pertama ada masa bangunan. Nah, dalam masa bangunan ini tuh kita biasanya bahas tentang bentuk, perubahan masa, dan perletakan. Anak-anak bisa lihat ya, ini contoh gambarnya dari kotak biasa, lalu dibagi menjadi 3 bangunan, lalu juga jauhkan gitu ya. Karena kan itu kita harus mempertimbangkan nanti anginnya datang dari arah mana, lalu cahayanya juga bagaimana. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup, Bu. Belum. Oke, fokus ya. Lalu kita masuk ke yang kedua. Yang kedua itu ada konsep dasar penggambaran sirkulasi. Nah, di konsep sirkulasi ini kita biasanya membahas konsep pola parkir, sirkulasi utama, pedestrian, dan signage. Di sini tuh biasanya kita tuh membahas tentang pola parkirnya bakalan bentuk apa, apakah radial atau sejajar gitu ya. Lalu juga di sirkulasi ini kita tuh menentukan mana jalan yang utama, mana jalan yang kecil, akses utamanya dari sebelah mana gitu ya. Oke, next. Nah, pada konsep dasar penggambaran vegetasi ini, kita menata ya, vegetasi apa yang akan digunakan, jenisnya, lalu fungsinya. Nah, ada yang bisa menyebutkan nggak fungsi vegetasi itu dikelompokkan berdasarkan apa saja? Ibu kasih contohnya dulu satu. Nih, ada fungsi vegetasi sebagai penyaring. Lalu ada apa lagi? Vegetasi Peneduh, sebagai... peneduh, Bu. Iya, benar. Ada peneduh, perindang ya, sama. Lalu ada apa lagi? Pengarah, Bu. Iya, pengarah. Betul, betul sekali. Pintar. Terima kasih ya. Lalu ada juga konsep vegetasi ini tuh digambarkannya biasanya berupa notasi lingkaran. Bisa kalian lihat ya di gambar ini. Untuk yang paling sederhana itu hanya berupa notasi lingkaran. Tapi jika kita akan menambahkan tekstur, atau misalnya notasinya lebih jelas lagi, kita bisa menggambarkan seperti yang di sebelah kanan ini ya. Kita tambahkan ranting, lalu daun, lalu polanya akan seperti apa begitu ya. Lalu untuk konsep dasar terakhir yang harus kita pertimbangkan juga, yaitu ada ruang terbuka hijau. Untuk ruang terbuka hijau di sini, biar Ibu bacakan dulu ya pengertiannya menurut Purnomo Hadi tahun 1995. Ruang terbuka hijau merupakan suatu lapang memiliki berbagai tumbuhan pada berbagai strata, mulai dari penutupan tanah, semak, perdu, dan pohon atau tanaman tinggi berkayu. Jadi tidak mungkin ya semua permukaan itu kita tutup oleh perkerasan. Kita harus mempertimbangkan juga kemana air nanti mengalir, begitu ya, hijauannya, juga kesehatan lingkungan, begitu kan. Nah, setelah itu, sekarang Ibu akan pit stop nih. Kalian masih mendengarkan apa tidak? Ada yang masih ingat tadi kita bahas apa saja? 4 konsep penggambaran. Ada apa aja? 4 konsep penggambaran saya. Sirkulasi, Bu. Masa bangunan. Data masa bangunan, Ada vegetasi juga ya. RTH, Lalu ada yang terakhir, ruang. ruang hijau, Bu. Pak hijau. Iya benar, ruang terbuka hijau. Jadi anak-anakku sekalian mohon diingat ya, karena analisis dan konsep 4 konsep dasar itu tuh menjadi bahan utama kita untuk merancang site plan. Kalau begitu, di akhir pembelajaran ini, Ibu akan memberikan tugas. Karena tadi kita belajarnya menggambarkan ya, sebenarnya kan output kita terakhir itu menggambar. Tapi untuk saat ini, Ibu akan menugaskan kalian untuk menganalisis dulu saja. Jadi kalian menganalisis, mencangkup minimal 5 analisis yang sudah dipelajari sebelumnya. Tadi kan ada 9 ya. Nah, kalian itu minimal 5 analisis. Lalu berikan informasi selengkap mungkin. Dilakukan dengan teknik presentasi manual dengan output pada kertas A3 dan kop bawah. Deadline-nya itu ada pada 28 Desember. Karena sekolah kita berhubungan dekat dengan UPI ya, mungkin kalian bisa sambil main-main ke sana. Kalian lihat itu kontur tanahnya seperti apa, mungkin iklimnya seperti apa di sana, lalu ada vegetasi apa saja. Bisa ya? Ada yang ingin ditanyakan dulu? Cukup. Sudah jelas ya mengenai tugasnya. Untuk proses asistensi bisa hubungi Ibu. Kapan saja boleh, silahkan. Kalau begitu, selamat mengerjakan. Untuk itu, Ibu tutup dulu ya pembelajaran hari ini. Terima kasih kepada yang sudah hadir. Sampai bertemu minggu selanjutnya. Dan untuk presensi, boleh dinyalakan kembali kameranya yang belum. Ayo Ibu hitung sampai 5. 1, 2, 3,
4, 5. Oke, Ibu SS ya. 1, 2, 3. Kita belum berdoa ya. Berdoa untuk mengakhiri pembelajaran mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini, Ibu Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu.